Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman selalu sehat dan dilimpahi rezeki. Amin. Sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan cerita dari kami. Banyak orang bilang, pernikahan itu soal saling memahami. Di mata banyak orang, aku dan Derry terlihat seperti pasangan ideal, kompak, sukses, dan hampir tidak pernah berselisih besar. Namun, 10 tahun ternyata bisa menyimpan begitu banyak rahasia. Namaku Sheila. Aku bekerja sebagai interior designer lepas, menangani proyek rumah pribadi dan kafe butik di Jakarta dan Bandung. Derry, suamiku, adalah direktur keuangan di perusahaan properti besar. Kami menikah di usia muda, aku 26 dan dia 28, setelah hanya setahun berpacaran. Semuanya terasa cepat, tapi mudah dijalani. Derry adalah pria yang diidamkan banyak perempuan, tenang, bertanggung jawab, rapi, penuh perhatian. Saat menikah, dia menulis surat tangan untukku, sederhana tapi membuatku merasa aman bersamanya. Bersama dia, hidup terasa tertata. Pagi dimulai dengan teh yang ia seduh, malam diakhiri dengan kecupan di kening. Kami sering berpepergian berdua, dari Bali sampai Tokyo, menikmati waktu tanpa banyak bicara. Dia bukan pria romantis berlebihan, tapi cukup untuk membuatku merasa dipilih setiap hari. Aku, sebaliknya, seorang perfeksionis. Sejak kecil, aku terbiasa hidup rapi. Segalanya harus ada di tempatnya, termasuk hubungan. Aku mengurus rumah, merawat tanaman, memastikan jadwal kami sinkron. Bukan karena curiga, tapi bagiku, keteraturan adalah bentuk kasih sayang. Derry tidak keberatan, setidaknya dulu begitu. Kami tinggal di rumah 2 lantai di Bintaro, tenang dan cukup jauh dari keramaian kota. Rumah itu kami desain bersama, dan aku menata semua interiornya. Ruang favoritku adalah ruang baca di lantai 2, menghadap taman belakang. Di sana, aku sering menulis jurnal atau membaca buku sambil menikmati matahari sore. Tempat itu memberiku ketenangan. Keluarga selalu menjadi bagian penting hidupku. Ibuku sudah lama meninggal, tapi ayahku masih tinggal di Bandung. Setiap 2 bulan, aku mengunjunginya bersama adikku Bella. Jarak usia kami 7 tahun, dan sejak kecil, dia selalu menempel padaku, meniru gayaku, bahkan setelah ibu meninggal, aku menjadi sosok ibu baginya. Bella kini kuliah di Jakarta, jurusan komunikasi, sering menginap di rumah kami. Kehadirannya membuat rumah lebih hidup, meski caranya berbeda denganku yang tenang. Derry juga dekat dengannya, kadang mereka bercanda sampai aku ikut tertawa. Tahun-tahun awal pernikahan kami penuh semangat. Kami bekerja keras, saling mendukung. Pernah ada masa sulit ketika aku keguguran pada tahun ketiga, salah satu titik paling rapuh dalam hidupku. Derry selalu ada, menyetirku ke rumah sakit dan menggenggam tanganku. Setelah itu kami sepakat tidak terlalu memaksakan punya anak. Kita cukup, kalau nanti rejeki datang, ya datang. Tapi aku sudah cukup dengan kamu, kata Derry. Kalimat itu selalu aku ingat. Seiring waktu, segalanya perlahan berubah. Tidak drastis, tapi seperti aliran air yang menyesuaikan bentuk baru. Aku mulai menyadari perubahan kecil pada Derry. Dia pulang lebih malam, lebih banyak diam, tapi masih memelukku tiap malam. Hubungan kami tetap ada, tapi terasa lebih seperti rutinitas daripada keintiman. Aku mencoba memahami, meski teman bilang aku terlalu peka. Aku mulai memperhatikan gerak tubuh, nada suara, tatapan mata. Derry yang pandai menyembunyikan ekspresi, mulai memberi tanda kecil yang sulit diabaikan. Seperti suatu pagi ketika dia berkata, "Maaf ya, tadi malam lembur lagi," sambil mencium keningku.
Atau ponselnya yang kini lebih sering dibawa ke kamar mandi dengan notifikasi dibisukan. Aku tidak menuduh, tapi mulai mencatat semua hal kecil, menyusunnya seperti puzzle yang belum lengkap. Suatu malam, saat Bella menginap, aku melihat sesuatu yang membuat dadaku sesak. Saat mengambil teh di dapur, aku kembali dan melihat Derry menyentuh lengan Bella lebih lama dari seharusnya, dan Bella hanya tersenyum. Aku berdiri di ambang pintu, membawa cangkir teh, hati berdebar. Malam itu aku tidak tidur, hanya menatap langit-langit dan mengingat semua momen 10 tahun terakhir. Aku memutuskan untuk lebih memperhatikan, bukan karena curiga, tapi untuk menemukan kebenaran. Aku tetap istri yang tenang, kakak yang perhatian, tapi diam-diam mengamati. Hari-hari berlalu, keraguan berubah menjadi keyakinan perlahan. Rumah yang selama ini kuanggap milikku mulai retak dari dalam. Hal yang paling menyakitkan, mungkin aku tinggal bersama dua orang yang mengkhianati kepercayaanku. Kalau ditanya kapan mulai merasa ada yang janggal, aku tak bisa menunjuk satu momen. Rasanya datang perlahan, seperti embun pagi yang menempel di kaca. Hampir tak terlihat tapi mengaburkan pandangan jika terlalu lama diamati. Bukan tiba-tiba atau dramatis seperti di film, tapi cukup membuatku bertanya-tanya. Derry tetap sosok yang sama dalam banyak hal, mengingat ulang tahunku, mengucapkan selamat pagi, mencium keningku saat pergi kerja. Tapi ada yang berbeda. Setelah 10 tahun, aku mengenal bahasa tubuhnya lebih dari siapapun. Kini, dia terlihat seperti sedang berperan, melakukan semua yang seharusnya sebagai suami, tapi kehilangan esensinya. Dulu menatap mataku saat bicara, kini lebih sering menatap layar ponsel. Dulu memeluk dari belakang saat aku menyiram tanaman, kini hanya melewati dan bertanya, "Kamu nggak capek kerja di halaman?" Pertanyaan yang dulu tak pernah ada. Kami biasa makan malam bersama minimal 3 kali seminggu, duduk di meja makan tanpa gangguan ponsel. Waktu itu kami berbagi cerita tentang hari yang telah dijalani, impian, rencana kecil seperti liburan ke Ubud, atau sekedar jalan pagi ke pasar. Namun beberapa bulan terakhir, Derry mulai sering melewatkan makan malam. "Maaf sayang, lembur, ada laporan bulanan yang harus disusun," katanya suatu malam. Aku hanya mengangguk, tak ada alasan untuk curiga saat itu. Tapi lembur itu berlanjut keesokan harinya, lusa, pekan berikutnya, bahkan Sabtu pun ia tetap lembur. Saat aku menawarkan diri untuk menemaninya ke kantor sekedar membawa bekal atau makan siang, ia tersenyum kecil. "Ngapain repot-repot? Aku juga belum tentu ada waktu istirahat." Dulu, Derry selalu menerima perhatian seperti itu. Sekarang, ia menolaknya dengan halus. Tidak ada nada kasar. Tidak ada pertengkaran. Justru perubahan tenang itulah yang membuatnya menyesakkan. Di sisi lain, hubunganku dengan Bella tetap hangat. Kami sering bertukar kabar, mengobrol lewat video call, dan saling berkirim foto makanan. Bella kerap datang ke rumah sepulang kerja, bahkan menginap saat akhir pekan. Aku selalu senang saat dia datang. Suaranya yang riang, cerita dramanya soal dunia kerja, dan candaan khasnya selalu membuat rumah terasa hidup. Suatu malam, saat Bella baru datang, ia bertanya dari mana aku mendapat sesuatu. Kami sedang di dapur, aku menumis sayur, dia memotong buah. "Lembur lagi," jawabku singkat. Bella mengangguk pelan lalu menatapku. "Kamu nggak bosan sendirian terus?" Pertanyaan itu menohokku. Aku tersenyum, mencoba menenangkan diri. "Nggak juga, aku udah biasa." Ia tertawa kecil. "Kalau aku jadi kamu, mungkin udah kabur ke Bali." Aku tertawa juga, meski agak dipaksakan. Suatu pagi, saat Derry mandi, ponselnya tertinggal di meja makan. Aku tidak berniat membuka. Memang bukan tipe istri yang gemar mengecek ponsel suami. Tapi, satu notifikasi masuk menarik perhatianku. Tanpa nama, hanya emoji hati dan satu kalimat, "Semalam, aku mimpiin kamu lagi." Pesan itu dari nomor dengan inisial. Tanganku gemetar, namun aku menaruhnya kembali tanpa menyentuh lebih jauh. Aku duduk, menatap meja, merasa seperti tenggelam dalam kolam air dingin.
Saat Derry keluar dari kamar mandi, ia terlihat biasa. Mencium pipiku, mengucap selamat pagi. Tapi ciumannya terasa dingin, dan aku tidak membalasnya. Hari itu, aku pergi keluar rumah lebih awal, mengemudi tanpa tujuan, menangis diam-diam dalam mobil. Tidak ada ledakan emosi, hanya luka sunyi yang menggigil dalam diam. Beberapa minggu setelah itu, aku mulai memperhatikan dengan lebih teliti. Bukan dengan kemarahan, tapi dengan ketenangan yang menyeramkan. Aku belajar menyembunyikan ekspresi seperti Derry padaku. Aku mencatat setiap perubahan kecil. Parfum baru, kebiasaan mengganti kaos lebih sering, sekarang mematikan layar ponsel saat aku lewat. Di sisi lain, aku juga mulai memperhatikan Bella. Kadang dia terlihat gugup saat aku bertanya hal-hal kecil. Suatu malam, aku bertanya, "Kamu tadi dari mana?" Dia menjawab terlalu cepat, detil yang tak perlu. Suatu malam, kami bertiga makan malam bersama. Bella memasak, Derry membantu menyiapkan piring. Aku hanya duduk memperhatikan. Saat mereka berdiri berdekatan, aku melihat sesuatu di mata mereka. Percikan yang tak bisa dipalsukan, rasa bersalah yang belum siap diakui. Di tengah makan, aku bertanya ringan, "Kalau aku mati, kalian bakal sedih nggak?" Suasana sejenak beku. Bella tertawa, Derry diam beberapa detik, lalu berkata pelan, "Jangan aneh-aneh." Aku tersenyum, tapi dalam hati, aku tahu ada yang berubah. Retakan itu nyata, dan aku siap menggali lebih dalam. Ada momen dalam hidup ketika waktu terasa berhenti. Bukan karena bahagia, bukan juga karena takut, tapi karena kenyataan menghantam begitu keras hingga kamu lupa cara bernafas. Bagiku, momen itu datang pada sore biasa, terlalu biasa, sampai aku nyaris tidak siap menghadapi kebenaran di balik layar ponsel suamiku. Hari itu hujan sejak pagi, derasnya biasa saja, tapi terus-menerus. Derry berangkat kerja seperti biasa, buru-buru, sambil meneguk kopi yang belum hangat. Aku hanya duduk di ruang tamu, mengenakan daster, pikiran berantakan. Beberapa minggu terakhir, tidurku sulit, mataku sembab, tubuh lelah, tapi pikiranku terus berputar. Aku tahu ada yang salah, tapi membuktikannya berbeda dengan merasakannya. Aku butuh kepastian, meski itu akan menghancurkanku. Sore itu aku membersihkan meja kerja Derry, kebiasaan lamaku yang dulu ia hargai. Tapi hari itu, aku mencari sesuatu. Apa saja? Di laci aku menemukan ponsel lamanya. Sudah lama tak dipakai, tapi masih terisi daya. Dengan tangan gemetar, aku menyalakan ponsel itu. Tidak ada sandi, Derry memang tak pernah memproteksinya. Di dalamnya ada satu aplikasi pesan yang biasanya aku hindari karena terlalu banyak iklan. Tapi di sana ada ratusan pesan belum terhapus. Aku scroll perlahan, membaca satu persatu, menahan detak jantung yang seperti perang. Awalnya obrolan ringan tentang kopi favorit, keluhan kerja, hal-hal kecil. Tapi semakin ke bawah, kata-kata berubah. Panggilan sayang, rindu, foto-foto, pengakuan. Satu pesan hampir membuatku terjatuh. "Kamu yakin? Sheila nggak curiga?" Aku takut banget tadi malam pas nginap. Pengirimnya, Bella. Tanganku gemetar. Aku duduk lemas di lantai, punggung menempel lemari. Napas tak beraturan, rasa mual menyergap. Tapi, aku tidak menangis. Bagian diriku terlalu hancur, bahkan untuk menitikkan air mata. Adik kandungku sendiri, perempuan yang selalu kucintai, yang kuundang menginap karena kuhargai, mengkhianatiku. Malam itu, aku pura-pura tidur lebih cepat. Dari pulang larut, mencium pipiku seperti biasa. Aku menahan napas, menahan ingin menjerit. Tapi,
Aku hanya berbalik, pura-pura mengigau, membiarkan air mata mengalir diam-diam ke bantal. Keesokan paginya, aku mulai merencanakan langkahku. Bukan dendam, belum. Tapi, aku ingin tahu sejauh mana pengkhianatan itu. Sejak kapan, di mana saja, seberapa banyak kebohongan yang mereka rajut di belakangku. Beberapa hari kemudian, aku memberitahu Derry akan ikut kelas yoga mingguan di pusat kota. Dia tidak curiga, bahkan menyarankan aku sekalian membeli makan siang di luar. Aku tersenyum, lalu pergi. Tujuanku bukan studio yoga. Aku menuju hotel kecil dekat kantor Derry. Hotel itu masih menggunakan buku besar untuk mencatat reservasi, yang aku kenal karena pernah membantu komunitas acara amal di sana. Aku berpura-pura sebagai panitia reuni, menanyakan kemungkinan booking bulan depan. Saat resepsionis lengah, aku sempat melihat daftar tamu di buku reservasi yang terbuka. Mataku menelusuri daftar tamu dan berhenti pada satu nama, Derry. 2 kali check-in bulan lalu, 1 kali hanya beberapa jam, 1 lagi semalam. Bersamanya, tidak tertulis, tapi aku tahu. Sebelum pergi, aku menyelipkan sejumlah uang di bawah map tamu dengan catatan, "Terima kasih, saya akan menghubungi lagi minggu depan." Malam itu, aku memasang kamera kecil di ruang tamu, tersembunyi di balik vas bunga, terhubung ke ponselku. Bukan karena aku ingin menangkap adegan tak pantas, aku tidak sekejam itu, tapi aku ingin melihat ekspresi mereka, gestur mereka, ketulusan mereka saat aku tidak ada. Hari Sabtu berikutnya, saat aku pura-pura pergi keluar kota menjenguk orang tua, aku melihat semuanya. Dari layar ponsel, kulihat Bella datang membawa makanan. Derry menyambutnya di pintu. Mereka tidak berpelukan atau berciuman, tapi cara mereka saling menatap, berbicara, dan menyentuh lengan terasa terlalu intim, terlalu nyaman untuk 2 orang yang mengaku hanya ipar. Setelah hari itu, aku berhenti mencari. Bukan karena puas, tapi aku sadar jika terus menggali, aku tak akan bisa bangkit dari reruntuhan hidupku. Aku duduk berjam-jam di kamar, menatap tembok kosong, memikirkan ulang 10 tahun hidupku. Apakah semuanya bohong? Apakah cinta Derry padaku pernah nyata? Apakah Bella menyimpan iri, dendam, atau sesuatu yang selama ini tak kulihat? Aku mengira diriku perempuan kuat, tapi malam itu aku memecahkan cermin kamar mandi dengan tangan kosong. Kaca melukai telapak tanganku, darah menetes ke lantai. Aku tidak menjerit, hanya menatap bayanganku, mata sembab, bibir gemetar, rambut kusut, dan berkata, "Kamu tidak boleh kalah." Aku tidak langsung bertindak, aku tidak mengkonfrontasi, aku tidak marah. Aku mulai menyusun hidupku kembali. Pelan-pelan, aku ke bank, mengamankan dokumen, membuka akun baru, menyiapkan surat kuasa untuk aset pribadiku. Semua kulakukan tanpa sepengetahuan mereka. Aku berkonsultasi dengan pengacara soal perceraian yang tidak konfrontatif, bahkan sempat mencari tempat tinggal kecil jauh dari kota. Di tengah semua itu, muncul satu hal, keinginan membalas. Bukan karena sakit hati, tapi untuk membuat mereka merasakan kehancuran yang tak bisa diperbaiki, seperti yang mereka lakukan padaku. Dari situ, aku mulai merancang rencana lebih besar, menghilang secara hukum dan sosial, untuk hidup kembali sebagai sesuatu yang tak bisa mereka abaikan. Amarah mudah muncul, cepat menyala, tapi juga cepat padam. Aku tidak ingin menjadi abu yang hilang. Aku ingin jadi api yang tetap menyala, diam-diam, memilih kapan membakar. Itulah sebabnya aku tidak langsung menghadapi mereka. Aku masih ingat malam setelah menyadari semuanya, pulang seperti biasa, membawa sebungkus martabak keju favoritku. Derry mencium keningku dan bertanya, "Hari ini capek nggak sayang?" Aku menatap wajah yang dulu kucintai, kini tampak asing, lalu menjawab singkat, "Lumayan."
dengan senyum yang kubuat dari dasar jurang jiwaku. Aku tahu, jika ingin benar-benar membalas, aku harus terlihat lemah dulu. Beberapa hari kemudian, Bella datang seperti biasa, membawa kue buatan tangan, memelukku hangat, bercerita tentang kehidupannya. Hubungan kami tampak utuh di matanya. Saat ia bertanya, "Kalau kamu punya anak perempuan, mau diberi nama apa?" Aku tersedak. "Anak perempuan dengan Derry?" Aku tertawa pelan menutupi keterkejutan, menjawab, "Mungkin nama yang artinya cahaya." Bella tersenyum, menunduk, dan aku menatapnya, hanya melihat perempuan yang diam-diam menusuk punggungku sambil tersenyum. Anehnya, aku tidak ingin membunuhnya. Aku ingin ia merasakan rasa bersalah perlahan. Malam-malamku dipenuhi tangis dan pertanyaan, tapi juga rencana. Aku mulai mencatat segala sesuatu, kebiasaan Derry, kebohongan kecilnya, waktu-waktu kosong mereka, aset yang dipegang, hubungan yang bisa kuambil atau hancurkan. Aku bukan detektif atau agen rahasia, tapi hidup telah melatihku untuk mengingat, mencatat, dan mengolah. Sekarang, seluruh pengetahuanku menjadi senjata. Suatu malam, aku bermimpi berdiri di tepi jurang. Derry dan Bella ada di seberang, tertawa tanpa sadar keberadaanku. Aku memegang tali yang menghubungkan mereka ke batu di bawah. Bisa kutarik atau potong. Saat terbangun, aku tahu apa yang harus kulakukan. Menghilang, tapi bukan kabur. Aku harus membuat dunia percaya aku mati. Dengan rencana yang rapi, seperti menata rumah untuk tamu penting. Hanya kali ini, yang kudatangi adalah kehancuran. Beberapa minggu kemudian, aku mulai persiapan. Aku mengecek ulang asuransi jiwa dan menaikkan nilainya. Mengunjungi bengkel mobil, mempelajari sistem rem, kelistrikan, dan cara menciptakan kecelakaan yang tampak alami. Aku menyiapkan pengganti, berupa boneka manekin berukuran tubuh manusia, mengenakannya pakaian bekasku. Aku juga mencari lokasi jalan sepi dekat jurang tanpa CCTV, menyimpannya di Google Maps dengan nama samaran tempat piknik. Di tengah semua itu, aku tetap menjalani peranku sebagai istri dan kakak, memasak sarapan, membantu Bella memilih gaun, memijat bahu Derry. Tapi, ada yang berubah. Mereka mulai saling melirik cemas. Derry beberapa kali diam-diam memeriksa ponselku. Bella terlihat lebih mudah gelisah setiap kali aku mulai membicarakan masa lalu. Mereka tahu, bukan karena aku mengetahui perselingkuhan mereka, tapi karena aku sudah berubah, lebih tenang, lebih dingin, lebih kuat, dan itu menakutkan mereka. Suatu malam, Derry berkata, "Shil, akhir-akhir ini kamu terlihat berbeda. Capek ya?" Aku menoleh, tersenyum dan berkata, "Capek, tapi bukan capek karena pekerjaan." Ia menatapku, mencoba membaca, tapi aku sudah menjadi teka-teki yang tak bisa ia pecahkan. Aku mulai menulis surat, satu untuk Derry, satu untuk Bella, satu untuk ibuku. Isinya berbeda, tapi intinya sama, permintaan maaf, perasaan tersesat, dan keinginan untuk bebas. Aku tahu, surat itu akan dibaca saat waktunya tiba. Dan ketika itu datang, mereka akan percaya aku mati karena putus asa, tekanan, atau depresi yang tak tertolong. Padahal, tidak, aku hanya memilih meninggalkan kulit lamaku. Menjelang akhir bulan, aku mulai mengurangi jejak di media sosial, menghapus unggahan perlahan, tidak merespons pesan, tidak membagikan aktivitas. Aku bahkan sempat menghilang sehari, menginap di hotel dengan nama palsu, sebagai percobaan. Saat aku kembali, Derry panik. "Aku pikir kamu kenapa-kenapa," katanya. Aku tersenyum, menjawab hanya butuh waktu sendiri. Ia memelukku dan berkata, "Kamu tahu, kamu bisa cerita apa saja ke aku kan?" Aku menahan tawa yang hampir meledak, tapi hanya berkata lembut, "Tentu." Akhirnya, saat semua siap, aku menatap cermin malam itu. "Sheila," kataku pada bayangan, "kamu akan mati malam ini. Tapi, kamu juga akan hidup kembali sebagai sesuatu yang mereka tak bisa bunuh." Aku tahu, aku siap. Dalam hidup, orang mempersiapkan banyak hal, pernikahan, kelahiran, pensiun.
Aku mempersiapkan kematianku sendiri dengan teliti, hati-hati, dan kesunyian yang membekukan. Dan anehnya, aku tak pernah merasa lebih hidup. Aku tahu sejak awal, aku tak bisa hanya menghilang. Aku butuh eksistensi baru, seseorang yang bisa menyewa rumah, membuka rekening, bekerja jika perlu. Selama berbulan-bulan, aku mempelajari jalur sunyi dunia bawah tanah. Bukan lewat internet, tapi melalui orang-orang pinggiran, penjilat dokumen tua, tukang fotokopi di gang kecil, mantan narapidana yang pernah aku tolong tanpa sengaja. Dari mereka, aku bertemu seseorang yang menyebut diri Pak D. Aku membayar mahal, tapi ia memberiku semuanya. KTP palsu atas nama Nadine Arya Satya, SIM, kartu BPJS, bahkan kartu mahasiswa aktif di universitas fiktif. Wajahku di foto sedikit berbeda, lebih pucat, rambut lebih pendek. Pak D mengingatkanku, identitas lama tak boleh tersisa. Aku hanya mengangguk. Aku sudah mencicil pengalihan dana selama berbulan-bulan, rekening kecil di berbagai kota, uang ditarik perlahan, disimpan sebagian dalam bentuk logam mulia. Semuanya aku sembunyikan di apartemen atas nama Rani. 2 tahun, aku harus bisa hidup tanpa menyentuh identitas lama. 2 tahun untuk merancang kehancuran mereka dan membangun diriku yang baru. Tempat yang kupilih bukan sembarangan. Jalan sepi menurun di antara pegunungan kecil 2 jam dari kota. Hampir tak ada lampu, sinyal lemah, rumah penduduk 5 kilometer jauhnya, dan tak ada kamera lalu lintas. Aku sudah 3 kali ke sana. Pertama untuk melihat, kedua untuk mencatat detail, ketiga untuk menyembunyikan yang terpenting, boneka manekin yang akan menggantikan tubuhku, lengkap dengan pakaian, shell merah marun, dan parfum favorit. Pada malam yang kupilih, aku bilang pada Derry akan menginap di rumah ibu karena beliau tak enak badan. Ia memelukku, mencium pipiku, dan berkata, "Jangan lupa, kabari kalau sudah sampai ya." Aku mengangguk. "Iya, aku sayang kamu." Itu pertama kali dalam 6 bulan terakhir, aku mengucapkan kata itu, dan mungkin yang terakhir. Jam 10 malam, aku berkendara ke lokasi. Di mobil, tas berisi dompet, identitas asli, surat pribadi, dan fragmen surat bunuh diri menemaniku. Napasku berat tapi stabil. Fokus. Aku pasang batu penyangga di pedal gas, tuas ke posisi netral, lalu dengan alat dari Pak D, sistem pelontar aktif. 1 tarikan napas, 1 detik kesunyian, lalu aku melompat keluar. Mobil meluncur, menabrak pagar, dan terjun ke jurang. Tidak terdengar ledakan, tapi asap dan debu mengepul. Tubuhku berdarah sedikit, tapi tak parah. Aku berjalan ke arah rumah kosong yang pernah kutinggali dengan identitas baru. Di sana sudah menunggu motor kecil. Aku ganti baju, hapus jejak, lalu pergi. Dunia mulai percaya aku telah mati. Pagi harinya, berita lokal mengabarkan perempuan tewas dalam kecelakaan tragis. Mayat tak bisa dikenali, tapi barang pribadi mengarah pada Sheila. Media sosial ramai, Derry menangis di depan kamera, Bella terdiam. Aku menonton semua itu dari rumah kecilku, dengan identitas baru. Tidak lega, tidak bahagia, hanya tenang, seperti awan mendung yang akhirnya turun hujan. Pemakaman diadakan beberapa hari kemudian tanpa jenazah, hanya peti kosong dan batu nisan bertuliskan Sheila Ramadhani. Dunia mungkin tidak membalas cintaku, tapi aku akan membalasnya dengan cara yang tak terduga. Beberapa minggu kemudian, aku benar-benar menghilang. Derry dan Bella mulai menjalani hidup. Hubungan mereka tak lagi disembunyikan. Banyak yang bergosip, tapi mereka tak tahu permainan baru saja dimulai. Pemakaman Sheila berlangsung 7 hari setelah kecelakaan. Tanpa jasad, tanpa kepastian visual, hanya peti kosong dan foto besar Sheila tersenyum di taman rumah mengenakan kebaya putih gading. Tangin pelan menyapu bunga-bunga. Tangis terdengar sesekali pecah. Ibu Sheila jatuh pingsan 2 kali. Ayahnya,
yang biasanya pendiam, hanya berdiri kaku, memegangi nisan yang baru ditanam, seakan tidak percaya bahwa anak sulungnya kini tinggal nama di atas batu dingin. Derry berdiri di depan, berpakaian hitam rapi, mata sembab, suaranya parau. Ia berusaha menahan tangis, tapi sesekali air matanya tumpah juga. Ia memeluk Ibunda Sheila, menenangkan adik-adik iparnya, bahkan menggenggam tangan Bella, samar, seolah mencari kekuatan. Sheila, dari kejauhan, tahu air mata itu bukan hanya duka. Ada ketakutan, ada beban, ada rasa bersalah yang dibungkus rapi oleh protokol kesedihan. Bella, yang dulu selalu ringan tertawa, kini hanya diam. Ia tak menangis, matanya sembab, tapi tidak basah. Ia berdiri, tangan terlipat, sesekali menatap nisan yang kosong, seperti cermin memantulkan dosa. Hari-hari berganti, minggu berlalu. Awalnya, Derry dan Bella menjaga jarak. Bella kembali ke apartemennya, sementara Derry tinggal sendiri di rumah mereka. Namun perlahan, kabar dari tetangga mengatakan mereka sering terlihat bersama lagi. Makan malam, berbelanja, bahkan liburan singkat keluar kota untuk menenangkan diri. Keluarga mulai bertanya-tanya, tapi mereka selalu punya jawaban. Duka yang mengikat, kami hanya saling menguatkan. Kami butuh seseorang yang mengerti kehilangan ini. Dan seiring waktu, kebohongan itu menjadi kenyataan. Perlahan, mereka benar-benar menjadi pasangan. Mereka menghapus foto-foto Sheila dari ruang tengah, menyingkirkan benda-benda kenangan, dan mengubah dekorasi rumah. Bella mulai membawa barang-barangnya sedikit demi sedikit, pertama buku dan alat make-up, kemudian baju. Akhirnya, kamar utama tidak lagi milik Sheila dan Derry, melainkan Derry dan Bella. Semua dilakukan diam-diam, tapi bukan tanpa rasa takut. Suatu malam, Derry bermimpi buruk. Ia melihat Sheila bukan sebagai mayat, tapi sebagai perempuan hidup dengan wajah tenang dan mata kosong, berdiri di pojok kamar mereka tanpa berkata apa-apa, hanya menatap. Derry terbangun terengah, menatap Bella yang tertidur pulas. Ia minum air dan duduk termenung di ujung ranjang. Mimpi itu terasa nyata, seolah Sheila masih ada di sekitar mereka. Bella juga mulai merasa ada yang tidak beres, tapi bukan dari luar, melainkan dari dalam dirinya sendiri. Ia sering termenung, menatap foto keluarga lama di album digital, membaca pesan-pesan Sheila yang penuh perhatian. Jangan lupa sarapan, makasih sudah jaga Raka, dan yang paling menohok, kalau aku mati duluan, jaga Derry. Bella tidak tahu kapan hatinya mulai berpaling. Apakah saat Derry menceritakan masalah rumah tangganya? Saat ia merasa Derry lebih memahami dirinya dibanding pacar-pacar sebelumnya? Atau saat ciuman pertama mereka yang mereka ulangi dalam kesalahan? Apapun itu, ia sadar kini tinggal di rumah kakaknya, menggunakan perabot yang dulu dibeli dengan cinta Sheila dan Derry, tidur di ranjang yang dulunya milik Sheila. Rasa bersalah mulai muncul meski ditekan. Di luar, mereka tetap memainkan peran dengan baik. Derry menghadiri reuni kampus, mengaku masih berduka tapi mencoba bangkit. Bella muncul kembali di media sosial dengan caption penuh semangat. Orang-orang mulai menerima mereka sebagai pasangan baru yang terikat oleh kehilangan. Beberapa memandang sinis, tapi tidak cukup untuk menghentikan mereka. Saat dunia mulai melupakan Sheila, ia muncul kembali. Bukan secara langsung, tapi lewat hal-hal kecil. Surat tanpa nama dikirim ke rumah Derry, hanya berisi kalimat singkat. Kamu pikir semuanya selesai, baru saja dimulai. Derry mengira itu lelucon kejam dan membuangnya. Seminggu kemudian, foto lama muncul di email pribadinya. Mereka sedang berciuman 2 bulan sebelum Sheila meninggal.
Derry panik. Siapa yang punya foto itu? Kenapa sekarang? Ia menunjukkan pada Bella. Wajah Bella pucat. Mereka mencoba mencari tahu, tapi tak ada jejak digital. Pengirim pun tak jelas. Yang tersisa hanyalah rasa takut yang perlahan tumbuh. Di tengah malam, Bella mendengar lagu favorit Sheila versi instrumental dari ponselnya sendiri. Tidak ada aplikasi terbuka, tapi lagu itu menyala sendiri, volume rendah, seperti bisikan. Bella menjerit, Derry datang tergopoh. Ia hanya berkata, "Dia tahu, Der. Dia tahu semua." Derry memeluknya, tapi matanya penuh kecemasan. Dalam hati, ia mulai bertanya, bagaimana kalau Sheila tidak benar-benar mati? Sementara itu, Sheila memperhatikan semuanya, dari balik layar, dari bayang-bayang. Ia bukan hanya penguntit, tapi arsitek. Ia tahu mereka akan mulai retak. Hati yang dibangun di atas pengkhianatan tak pernah damai. Ia tidak perlu menghancurkan mereka dengan teriakan, cukup hadirkan rasa takut bahwa kehadirannya belum usai. Matahari bersinar pucat, udara sejuk tapi tidak menenangkan. Di rumah yang dulu dibangun dengan cinta oleh Sheila dan Derry, suasananya terasa beku. Angin terasa seperti bisikan, suara kecil menjadi gema menyakitkan. Derry terbangun lebih awal dari biasanya. Beberapa minggu terakhir mengalami gangguan tidur. Bukan mimpi buruk, tapi kegelisahan konstan, seolah dipanggil dalam diam. Ia menemukan selembar kertas di pintu kulkas, tulisan tangan tanpa nama. Seseorang yang kamu kubur tidak selalu mati. Derry membeku. Semua pintu terkunci, tak ada jejak tamu. Tapi tulisan itu nyata, sangat familiar, tulisan Sheila. Ia menyimpannya di laci, sebagian disobek untuk dibawa ke kantor, tapi sadar tak akan ada sidik jari atau tinta yang bisa dibaca ulang. Ini bukan tentang fisik, tapi memori, dan memori itu mulai membusuk di dalam dirinya. Di waktu hampir bersamaan, Bella menerima buket mawar putih segar tanpa kartu. Ada 2 kuntum ungu di tengah, kombinasi yang Sheila pakai di pernikahannya dulu. Tangannya gemetar. Di antara kelopak bunga, terselip pita coklat tua, persis seperti yang Sheila pakai di rambutnya bertahun-tahun lalu. Bella yakin ini bukan kebetulan. Pita yang Sheila berikan padanya saat ulang tahun ke-17 dulu menjadi simbol mereka. Kakak dan adik selamanya, kata Sheila saat itu. Kini pita itu kembali, bukan sebagai hadiah, tapi sebagai peringatan. Hari-hari Derry kemudian dipenuhi gangguan kecil. Lampu di rumahnya sering berkedip pada jam yang sama dini hari. Jam saat kecelakaan mobil Sheila terjadi. Pintu kamar utama terbuka sendiri meski tidak dikunci. Televisi menayangkan video lama, termasuk video pernikahan Derry dan Sheila yang sudah bertahun-tahun tak pernah diputar. Di ruang kerjanya, satu foto muncul di layar screensaver laptop, bukan cetak tapi digital. Foto Sheila tersenyum di kebun belakang rumah lama mereka, tempat pertama kali mereka mengungkapkan cinta. Derry tidak mengatur itu, bahkan saat ia menghapus file atau mereset sistem, foto itu tetap muncul. Mengganti laptop pun tak menyelesaikan masalah. Bayangan Sheila terus muncul, tenang, bukan menakutkan, tapi justru membuatnya lebih menegangkan. Bukan suara keras yang terdengar, tapi bisikan lirih saat ia sendiri, di kamar mandi, di dapur, atau saat benda jatuh tanpa alasan. "Kenapa kamu lakukan ini, Bel?" Terdengar pelan, patah-patah, seolah dari dalam kepala, tapi bergema di luar. Bella pernah mencoba memperingatkan Derry, tapi ia menganggapnya efek stres. Hingga Bella menunjukkan simbol kecil di cermin kamar mandi, lingkaran dengan 3 garis diagonal. Derry terhenti. Simbol itu hanya diketahui mereka bertiga,
digunakan sejak SMA sebagai kode rahasia. Maknanya jelas, kita bertiga selamanya. Derry menatap cermin dengan ekspresi hancur. Tak mungkin ada orang lain yang tahu simbol itu, bahkan orang tua mereka pun tidak. Amarah mereka memuncak, listrik padam, telepon mati, lampu darurat tak menyala. Dalam kegelapan, pintu kamar berderit sendiri. Langkah pelan terdengar di lorong. Derry menggenggam tangan Bella. Tak ada siapa-siapa, tapi parfum mawar Sheila terasa nyata. Di lantai, tergeletak benda kecil milik Sheila yang dulu dikubur bersamanya. Bella pingsan, Derry terduduk. Keesokan harinya, mereka sepakat meninggalkan rumah, tapi rasa aman tak kunjung datang. Di apartemen sewaan baru, surat dan simbol tetap muncul. Di tisu, kaca mobil, bahkan pakaian yang baru dicuci. Malam-malam mereka terus dihantui pertanyaan yang sama. Apakah Sheila masih hidup? Atau lebih mengerikan, apakah ia sudah mati tapi belum pergi? Dengan identitas baru, wajah sedikit berubah, dan kehidupan baru yang tak pernah mereka bayangkan, Sheila bangkit kembali sebagai bayangan yang tak bisa dihindari. Ia tidak perlu kekerasan atau teriakan. Ia hanya mengingatkan bahwa kejahatan yang mereka sembunyikan dengan kebahagiaan palsu tidak akan pernah benar-benar hilang. Teror itu ditanam di dalam pikiran mereka, perlahan meruntuhkan mereka seperti dulu mereka menghancurkan Sheila. Langit senja keemasan menyambut seorang wanita yang melangkah dari mobil hitam di pelataran galeri seni. Langkahnya mantap, penuh percaya diri. Semua mata menoleh. Dialah Sheila, kini dikenal sebagai Nadine Arya Satya, konsultan seni independen yang baru kembali dari Prancis. Identitas barunya lengkap dengan paspor, latar belakang pendidikan, dan riwayat karir yang bisa diverifikasi berkat bantuan seseorang dari masa lalunya. Ia kembali bukan sebagai hantu, tapi sebagai bayangan hidup yang perlahan memasuki dunia Derry dan Bella. Dalam pameran itu, Derry hadir sebagai sponsor, Bella sebagai pendamping sekaligus penata interior. Mereka tampak elegan, tersenyum, seolah luka lama sudah sembuh. Tapi dunia mereka berubah saat MC memperkenalkan tamu kehormatan, Nadine Arya Satya. Senyum tipis, gaun hitam sederhana namun berkelas, rambut lebih gelap dan pendek, mata yang kini menyimpan ketegasan. Derry terpaku, Bella menahan napas, wajah, postur, aura terlalu familiar. Nadine langsung menjadi pusat perhatian. Dalam waktu singkat, ia menjalin hubungan dengan tokoh penting, kolektor, investor, dan rekan bisnis Derry. Saat berjabat tangan dengan Derry, Nadine tersenyum kecil. Tangan dingin, mata tajam yang membuat Derry ingin mundur, tapi ia memaksa tersenyum. Percakapan singkat itu menegaskan satu hal, meski nama baru, Nadine tetap Sheila yang mereka kenal. Di kafe sosialita lokal, Nadine hadir sebagai tamu undangan. Bella datang terlambat dan langsung tegang melihatnya. Cara Nadine bergerak, tertawa, mengedipkan mata, semuanya familiar. Nadine menatap Bella dengan ekspresi datar. "Anda pasti Mbak Bella, desainer interior berbakat ya?" Ia tersenyum tipis, mungkin di kehidupan sebelumnya. Sejak hari itu, Bella sulit tidur nyenyak. Ia menjadi konsultan proyek seni untuk perusahaan Derry, sementara semua orang mulai membicarakan betapa karismatik dan profesionalnya Nadine. "Mirip mendiang istri Anda ya Pak Derry," celetuk seorang staf muda, tanpa Derry menjawab. Wajahnya tiba-tiba pucat. Sementara itu, Nadine mulai terlihat di berbagai acara komunitas, termasuk yang dihadiri Bella. Setiap kali muncul, Nadine tetap sopan, ramah, dan seolah tidak mengenal siapapun.
Tapi bahasa tubuhnya justru berbicara lain. Suatu kali saat Bella mempresentasikan desain interior proyek terbaru, Nadine memberi komentar, "Saya suka konsep ruang terbuka seperti ini. Ada kesan tak ada yang bisa disembunyikan, cocok untuk orang yang menyimpan banyak rahasia." Bagi orang lain, komentar itu terdengar biasa, namun bagi Bella, itu seperti pisau. Kegelisahan yang selama ini mereka coba sembunyikan, kini tak bisa lagi ditutupi. Malam itu, Bella menatap foto lama Sheila, mencoba mencocokkan wajahnya dengan Nadine. Tapi terlalu banyak yang berubah, terlalu banyak kemungkinan. Derry sempat menyewa investigator pribadi, tapi hasilnya nihil. Nadine Arya Satya memang ada, lengkap dengan rekam jejak dan referensi. Namun, sesuatu terasa salah, terlalu rapi, terlalu sempurna. Suatu malam, Derry memberanikan diri mengikuti Nadine di parkiran setelah rapat proyek. "Siapa kamu sebenarnya?" tanyanya. Nadine menoleh, tersenyum seperti biasa. "Saya konsultan seni, dan Anda hanya pria yang terlalu paranoid. Kamu bukan Nadine, kamu..." "Saya bukan siapa-siapa bagi Anda, tapi sepertinya Anda ingin saya jadi seseorang," kata Nadine. Senyumnya makin lebar, tapi matanya dingin. "Hati-hati Pak Derry, jangan terlalu banyak mengingat masa lalu. Kadang, itu justru membawa mimpi buruk datang lebih cepat." Langkahnya santai, tapi suaranya bergema di kepala Derry sepanjang malam. Bukan dengan ledakan atau konfrontasi, tapi sebagai bayangan yang masuk ke kehidupan Derry dan Bella melalui celah-celah sosial dan profesional. Tak bisa mereka tolak, tak bisa dihapus. Meski tak seorang pun berani menyebut nama Sheila, namanya hidup kembali dalam mimpi buruk mereka. Dalam setiap keraguan, setiap bisikan, setiap detak jantung yang berdebar tanpa sebab. Sheila telah kembali. Semua dimulai dari amar permulaan, proyek yang ditolak, klien lama yang mundur, lalu gosip yang beredar di kalangan kolega. Derry menganggap itu kebetulan, sampai kejadian itu terlalu sering untuk diabaikan. Dalam sebulan terakhir, ia kehilangan 2 tender besar dan 1 investor menarik diri tanpa alasan jelas. Setiap kali mencoba menghubungi, jawabannya selalu sama. "Kami mendengar ada isu integritas di internal perusahaan Anda." Derry terpukul. Ia mulai curiga pada semua orang, termasuk staf lama, tapi tak ada bukti. Hanya tatapan aneh dan jarak yang makin terasa. Sheila tampaknya menyusup ke jaringan bisnis Derry dari berbagai arah, termasuk lewat rekan investor yang dulu begitu percaya pada reputasi sang suami sempurna. Dengan pengaruh dan data yang disusun berbulan-bulan, ia cukup menabur 1 atau 2 bisikan. Dengar-dengar, manajemen Derry tak sebersih yang dikira, mirip kasus di Singapura, begitu kabar yang tersebar. Seperti virus, keraguan menyebar pelan tapi pasti. Tak perlu suara keras untuk menghancurkan reputasi, cukup bisikan. Di rumah, Bella mulai goyah. Ia terbangun hampir setiap malam dengan keringat dingin. Mimpi-mimpi itu berulang, menampilkan Sheila berdiri di sisi ranjang, tubuhnya terbakar, mata hitam tapi tersenyum. Pagi harinya, saat menceritakan pada Derry, ia hanya mendapat anggukan setengah hati. Tekanan dari luar membuat Derry fokus, sementara Bella merasa sendirian, semakin mudah rapuh. Suatu hari, Bella menemukan bunga kesukaan Sheila di meja kerja. Mawar putih kecil yang dulu selalu menghiasi kamar Sheila saat ulang tahun. Tak ada kartu, tak ada tanda pengirim. Bella menuduh asisten rumah tangga, tapi mereka menggeleng. Bahkan, salah satu dari mereka mengundurkan diri karena tak tahan suasana rumah yang mencekam. Seminggu kemudian, surat pos tanpa pengirim tiba. Isinya mengingatkan bahwa ada hal-hal yang tak bisa dikubur, apalagi jika si pembawa pesan masih hidup. Tangan Bella gemetar saat membacanya.
Derry mencoba menenangkan, tapi dirinya sendiri makin meragukan dunia di sekelilingnya. Kecurigaan mulai merayap di antara mereka. Bella, yang dulu dipuja sosialita, mulai kehilangan undangan acara. Grup WhatsApp komunitas mulai sepi. Saat menghadiri pertemuan, tatapan teman-temannya terasa aneh, penuh kasihan, atau bahkan seperti tahu sesuatu yang ia tidak tahu. Dalam salah satu acara, seseorang berbisik, "Kamu nggak takut, Bel? Maksudku, setelah Sheila, lalu kamu dengan Derry?" Bella menjawab tegas, "Ah, maaf, banyak yang ngomong. Kamu tahu kan, dunia ini kecil?" Sheila kembali bermain lewat jaringan sosial. Ia menyebarkan cerita samar, cukup untuk membuat Bella tampak sebagai wanita yang merusak pernikahan kakaknya sendiri, lalu menikah dengan iparnya tak lama setelah kematian. Tragisnya, fakta itu tidak diketahui siapapun, cukup menjadi gosip kecil di tengah ladang kering. Sheila terus tampil di depan mereka dengan tenang, elegan, tak tersentuh. Ia hadir di pertemuan bisnis, komunitas seni, bahkan mendekati orang-orang yang dulu dekat dengan diri dan Derry saat menikah. Ironisnya, Nadine menjadi sosok baru yang dipuji karena integritas dan empatinya. Berbeda dari sosialita lain, Nadine dewasa, lembut tapi tegas, begitu komentar mereka. Bella hanya bisa menatap Nadine dari kejauhan dengan cemas, yakin bahwa wanita itu adalah Sheila. Namun ketika Bella menyampaikan kekhawatirannya pada Derry, reaksinya mengejutkan. "Berhenti, Bel, kamu terlalu paranoid, dia bukan Sheila. Kenapa aku terus mimpi tentang dia? Kenapa wajahnya seperti hidup? Karena kamu bersalah, karena kita berdua bersalah. Tapi dia sudah mati, oke?" Kata-kata Derry membekukan suasana. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, Bella merasa benci pada Derry. Ia merasa ditinggalkan di tengah badai yang mereka bangun bersama. Fondasi rumah mereka mulai retak. Derry dan Bella yang dulu tampak bahagia, kini terlihat seperti dua orang asing dalam rumah besar yang terlalu sunyi. Derry bahkan mulai mengunjungi psikiater diam-diam. Ia tak bisa menjelaskan kenapa setiap bayangan di cermin seolah mengikutinya, atau kenapa membuka laci kerja selalu membuatnya takut menemukan surat dari masa lalu. Sheila tak ingin membunuh mereka. Ia ingin mereka hancur sendiri, perlahan lewat rasa bersalah, paranoia, kehilangan, dan kehampaan. Akhir bulan itu, sebuah kejadian mengguncang. Saat ulang tahun pernikahan ke-6 Derry dan Bella, sebuah paket bunga datang. Mawar putih dan ungu, jenis yang sama saat pemakaman Sheila. Tanpa kartu, hanya pesan di kelopak bunga. Cinta yang dibangun dari bangkai tak akan pernah wangi. Bella menjerit. Derry marah tapi tak tahu harus marah pada siapa. Mereka berdua tahu ini bukan ulah orang iseng. Sesuatu yang lebih dalam terjadi. Di luar pagar rumah, jauh dari kamera, Sheila berdiri diam dalam gelap, mengamati rumah yang dulu ia tinggali. Kini menjadi panggung kejatuhan mereka. Perlahan, Derry tersenyum, bukan karena puas, tapi karena semuanya berjalan sesuai rencana. Satu langkah lagi, dan semua akan selesai. Kebohongan memang selalu punya batas, dan rahasia Derry serta Bella akhirnya mencapai titik itu. Pagi itu, Derry membuka email kerja seperti biasa. Di antara notifikasi laporan dan surat bisnis, ada satu pesan dari alamat tak dikenal. Subjeknya hanya satu, "Selamat pagi, suami yang setia." Derry mengerutkan dahi dan mengkliknya. Di dalam email, tak ada teks panjang, hanya sebuah tautan ke video di Google Drive dengan satu kalimat, "Jangan terlalu percaya tempat yang dulu kalian kira aman." Rasa penasaran membuatnya membuka tautan itu. Jantungnya berdebar. Ia tahu ini mungkin jebakan, tapi jarinya bergerak lebih cepat dari pikirannya.
Di layar laptop, muncul video berdurasi 3 menit 12 detik. Rekaman CCTV lama dari sudut ruangan hotel yang dulu sering mereka gunakan untuk bertemu diam-diam. Gambar tak sempurna, tapi cukup jelas memperlihatkan mereka berdua masuk berpegangan tangan, tertawa lalu berciuman. Wajah mereka tak bisa dibantah, suara mereka terdengar samar di akhir video. Kak Sheila baru berangkat ke Yogya, tenang aja. Gila, kamu tega banget. Aku cuma ingin kamu jadi milikku penuh. Video berhenti di situ, layar gelap, tapi bagi Derry, dunia terasa runtuh. Ia menutup laptop dan mencoba menenangkan diri. Belum sempat berpikir lebih jauh, ponselnya berdering. Pesan dari rekan bisnis masuk. Bro, ini beneran kamu sama iparmu? Gila, gue nggak nyangka. Ternyata seseorang telah menyebarkan surat tanpa nama ke beberapa grup WhatsApp sosialita. Isinya tidak vulgar, tapi detailnya cukup membuat semua orang menyadari kisah itu nyata. Surat ditulis seperti narasi orang ketiga, tapi siapapun yang mengenal Sheila bisa mengenali gaya bahasanya, ritme kalimat, cara menyusun cerita, dan emosi tersembunyi di setiap baris. Dan ketika aku melihat adik perempuanku tertawa bersama suamiku, aku sadar, tidak semua pengkhianat datang dari luar. Beberapa lahir dari rahim yang sama. Surat itu pun viral. Sheila tidak menyebut nama, tapi cukup banyak detail. Tahun pernikahan, usia anak, nama restoran ulang tahun Bella, warna gaun saat pertemuan keluarga terakhir. Bella yang membaca surat itu langsung gemetar. Ia menelpon Derry. "Kita ketahuan," ucapnya bergetar. "Tenang, kita nggak ngaku, nggak ada nama di situ. Tapi semua tahu itu tentang kita." Hari demi hari, tekanan sosial menghantam mereka seperti badai. Orang tua Sheila yang dulu berusaha menerima pernikahan Derry dan Bella, kini tak lagi menjawab panggilan mereka. Paman mereka, juga rekan bisnis Derry, menghentikan semua kerjasama. Ia hanya berkata dingin, "Saya tidak ingin terlibat dalam usaha yang dibangun di atas pengkhianatan." Komentar-komentar samar bermunculan di media sosial. "Cantik, tapi lebih cantik kalau setia. Bagaimana rasanya tidur di ranjang kakakmu? Mungkin kamu lupa siapa yang mengasuhmu waktu kecil." Bella mencoba menutup akun, menghapus komentar, bahkan menghilang dari publik. Tapi sudah terlambat. Internet tidak pernah lupa. Satu file video baru dikirim ke email Bella. Video yang sama seperti yang diterima Derry, tapi dengan tambahan. "Kamu ingat malam itu, Bel, saat kamu bilang kamu lebih pantas jadi istri Barry karena aku terlalu sibuk? Aku rekam. Aku dengar semuanya. Sekarang orang lain juga akan dengar." Bella menjerit. Ia ingin membanting laptop, tapi rasa malu dan takut membuatnya kaku. Dunia seolah mempermalukannya dengan cara paling kejam, memutar ulang pengkhianatannya. Ia datang ke kantor hanya untuk menghadapi tatapan aneh staf, bisik-bisik, dan rumor yang lebih parah. Salah satu klien lama menyebarkan video itu ke forum bisnis tertutup. Reputasi Derry sebagai pebisnis hancur, investasi ditarik, kerjasama dibatalkan. Di ruang kerjanya, Derry duduk menatap kosong layar laptop. Tiba-tiba, satu email baru muncul dari pengirim tak dikenal, tanpa subjek, hanya satu kalimat. Tapi Derry tahu siapa pengirimnya. Untuk pertama kali dalam setahun terakhir, ia menangis. Di sisi lain kota, Sheila menonton semua ini diam-diam. Ia tidak tersenyum, tidak menangis, hanya duduk di sofa dengan teh hangat, memandang reaksi dunia terhadap kejatuhan Derry dan Bella. Bukan karena mereka menderita, tapi karena dunia tahu kebenaran. Kebohongan yang mereka pertahankan kini hancur di tangan Sheila. Ia menghapus satu nama dari daftar diarinya. Nama terakhir masih tertulis, Bella. Sementara itu, Bella duduk di kamar mandi rumah mereka.
sendirian menggenggam ponsel dengan tangan gemetar. Telepon dan pesan masuk tiada henti. Wartawan, kenalan lama, bahkan akun anonim yang menulis, "Sheila tak pernah mati, dia hanya menunggu waktu." Bella menatap cermin untuk pertama kali bertanya pada dirinya sendiri, apa aku pantas hidup? Ia semakin tenggelam dalam kekacauan mental. Sudah seminggu ia tak keluar rumah. Tirai selalu tertutup. Lampu sering padam, hanya lilin di beberapa sudut yang menyala. Suasana muram dan mencekam. Setiap malam ia bermimpi yang sama, berdiri di tepi jurang. Sheila menarik tangannya ke bawah. Yang paling mengganggu bukan mimpinya, tapi rasa rindu kakaknya dan rasa bersalah yang mencabik pikirannya. Semua kemewahan yang dulu diimpikannya kini terasa sia-sia. Hanya satu suara yang terus bergema di kepalanya, "Sheila, Bella, kamu tumbuh menjadi perempuan manis, lembut. Tapi tidak semua kelembutan itu tulus ya. Aku tahu sejak awal, tapi aku ingin percaya kamu tetap adikku, sampai kamu menusukku dari belakang, sampai mencuri suamiku. Kamu pikir aku mati? Oh sayang, kematian adalah kemewahan yang belum kuterima. Tapi kamu akan tahu rasanya, perlahan." Video berhenti, layar gelap. Hanya pantulan wajah Bella yang pucat. Ia melempar laptop hingga hancur, menangis meraung seperti anak kecil. Ia mulai percaya satu hal yang paling ia takut, Sheila masih hidup. Derry dan Bella tidak lagi bicara. Mereka hidup di rumah yang sama, tapi seperti dua orang asing. Setiap suara asing membuat mereka terdiam, saling menatap dengan ketakutan. Saat mereka mencoba bicara, satu pertanyaan tetap tak terjawab. Apakah Sheila benar-benar mati? Mereka mencoba melacak email pengirim video, menyewa penyelidik pribadi, tapi semua berujung pada alamat anonim dan server luar negeri. Semua rekaman CCTV, semua alamat pengirim bunga dan paket, palsu dan tak bisa dilacak. Bahkan pemakaman Sheila yang dulu mereka hadiri tidak memberikan petunjuk. Mayat yang dikubur diverifikasi polisi lewat barang-barang pribadi, tapi tak ada yang bisa memastikan Sheila benar-benar mati. Di tengah kekosongan itu, paranoia tumbuh subur. Suatu malam, Derry tidak sanggup menahan perasaannya lagi. Ia duduk di mobil, memegang setumpuk dokumen, berniat pergi ke kantor polisi. Tapi saat hendak menyalakan mesin, matanya tertumbuk pada sebuah amplop putih di kursi penumpang. Dengan tangan gemetar, ia membukanya. Di dalamnya hanya ada satu lembar kertas dan sebuah foto. Foto itu menunjukkan Derry duduk sendirian di taman dekat rumah, diambil dari kejauhan. Di belakangnya, samar-samar, ada sosok wanita berambut panjang, berdiri mematung. Wajahnya tak jelas, tapi siluet itu, Sheila. Di bawah foto tertulis, "Kau pikir aku tidak melihatmu menangis di kuburanku?" Derry menjerit, memukul setir, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa ingin mati. Malam itu, Bella menemukan Derry duduk di lantai kamar mandi, menangis tanpa suara. "Dia masih hidup," gumamnya berkali-kali. "Aku tahu," bisik Bella lirih. Mereka menyadari satu hal saat duduk berdampingan di ruang tamu di tengah rumah yang kini terasa seperti neraka pribadi. Mereka bukan dihantui arwah Sheila. Mereka diburu Sheila yang masih hidup, dan itu jauh lebih menakutkan. Rambut Sheila lebih pendek, tubuhnya lebih kurus, tapi sorot matanya tajam. Ia adalah luka yang mereka ciptakan sendiri, kini kembali untuk menyayat mereka. Masih ada rasa sakit yang belum selesai, bab yang belum tuntas, dan itu akan segera datang.
Sheila membuka lemari kecil, mengeluarkan jurnal tua. Di halaman terakhir tertulis, bagian terakhir, tatap mataku. Hujan turun deras sejak sore. Di sebuah rumah kaca tua di pinggir kota, lampu-lampu gantung memantulkan bayangan panjang di lantai marmer yang mulai rata. Derry duduk sendirian, tubuhnya kurus, wajah lelah, sorot mata kosong. 2 hari terakhir ia tinggal di rumah kaca itu, peninggalan kakeknya, tempat yang tak pernah ia datangi sejak menikah. Ia tak bisa lagi tinggal bersama Bella yang kini dirawat di rumah sakit jiwa setelah mencoba melukai diri sendiri dan mengaku melihat Sheila di cermin kamar mandi. Derry tidak menghindar. Ia menunggu, merasa semuanya akan berakhir malam itu. Tepat pukul 23:17, pintu tua di ujung ruangan berderit perlahan. Langkah kaki halus terdengar di tengah hujan. Saat menoleh, ia melihat Sheila. Wanita itu berdiri di ambang pintu, berpakaian hitam, rambut dikuncir rapi, wajah lebih tirus, mata tajam. Derry tak bisa menyangkal, itu Sheila. Mereka saling menatap dalam diam yang lebih menusuk daripada kata-kata. Sheila duduk di hadapan Derry. "Kau masih hidup?" tanyanya. Sheila tersenyum kecil tapi dingin, penuh ironi. "Aku mati setahun lalu, Sheila yang kau kenal sudah mati." Derry nyaris pecah suaranya. "Kenapa kau lakukan ini? Kenapa kau biarkan kami berpikir kau benar-benar?" Mata Sheila menatap lurus, "Karena kalian membunuhku lebih dulu." Derry menunduk, tubuh gemetar. Aku tak bisa hidup setelah itu. Aku salah. Aku terjebak. Aku bodoh." Sheila mengangkat alis. "Terjebak, bodoh." Ia tertawa kecil tanpa kebahagiaan. "Kalian bertemu diam-diam, bersentuhan di rumahku, di tempat tidurku, merancang kebohongan demi kebohongan. Dan kalian pikir itu bukan niat menyakiti." Derry berbisik, "Bagaimana kau bisa tahu?" Sheila bersandar. "Aku menemukan pesanmu, mengikuti langkahmu, mencatat tanggal, lokasi, merekam, mengumpulkan. Aku buat rencana, bukan untuk menghadapi kalian, tapi untuk meninggalkan kalian, tanpa pengampunan, tanpa air mata. Aku ingin kalian merasakan hidup dalam ketidakpastian, rasa bersalah, dan bayangan yang tak pernah bisa padam." Ia berdiri, mendekat. "Aku tidak datang untuk membunuhmu. Aku datang untuk mengubur diriku sendiri dan membiarkan kalian hidup dalam makam yang kalian gali sendiri." Derry menangis, tak ada harga diri tersisa. "Apa kau pernah mencintaiku?" Sheila terdiam sejenak. "Aku mencintaimu sampai aku lupa mencintai diriku sendiri. Dan ketika kau menghancurkan itu, yang tersisa bukan cinta, tapi kehampaan." Ia membuka tirai jendela, hujan deras di luar. "Aku mati bagi kalian, tapi aku hidup untuk melihat kalian hancur." Sheila melangkah keluar rumah kaca tanpa menoleh, payung hitam meneduhinya. Ia hanya butuh akhir, dan malam itu ia mendapatkannya. Pagi harinya cerah. Udara di desa kecil dekat laut terasa lebih bersih, ombak memecah batu karang dengan irama alami, angin membawa aroma garam. Sheila duduk di balkon rumah mungil bercat putih, memegang secangkir teh hangat. Rambutnya dikepang sederhana, wajah polos, senyum pertama yang nyata sejak lama. 3 bulan sudah berlalu sejak pertemuannya dengan Derry, dan ia tak pernah menoleh ke belakang. Sementara itu, Derry hidup dalam bayang-bayang. Bisnisnya hancur, klien satu persatu mundur sejak rumor perselingkuhan mencuat. Kantor pusat yang dulu megah kini separuh kosong. Karyawan lama mengundurkan diri karena suasana kerja yang penuh tekanan dan paranoia. Derry lebih sering di rumah, yang kini terasa seperti penjara berdinding kaca. Ia hampir tidak tidur, mendengar langkah kaki, bayangan wanita di cermin, dering ponsel tanpa nama, email kosong, bahkan bunga melati yang dulu disukai Sheila sering ditemukan di meja makan. Padahal,
Sheila tak lagi menyentuh kehidupannya. Derry terus dihantui kenangan, dan itu cukup untuk menghancurkannya. Psikiater menyarankan pengobatan intensif, tapi Derry menolak. Ia merasa pantas menderita. Dalam surat kecil yang disimpannya di laci, ia menulis bahwa ia tidak membalas dengan darah, melainkan dengan kehampaan. Dari kehampaan itulah, perlahan ia merasa mati. Bella menghilang. Setelah menjalani perawatan intensif selama 2 bulan, ia kabur dari pusat rehabilitasi. Tak seorang pun tahu kemana ia pergi. Ada yang bilang ia pindah ke luar negeri, ada pula yang menyebutnya hidup di komunitas spiritual pegunungan. Beberapa media sempat memburunya, tapi tak ada yang berhasil. Dulu penuh pesona dan ambisi, Bella kini lenyap tanpa jejak. Dalam catatan terakhir rumah sakit, ia menulis bahwa ia melihat Derry di cermin setiap hari. Derry tak bicara, tapi tatapannya membuatnya merasa tak layak hidup. Dan Sheila, kamu tidak membalas. Ia tidak pernah muncul di media, tak menuntut apapun, bahkan tidak menyentuh uang atau harta Derry. Semua properti, rekening, dan peninggalan hidupnya ditinggalkan. Ia hidup dari hasil investasi cermat sebelum kematian Derry. Cukup untuk menjalani hidup sederhana, tenang, dan merdeka. Di desa kecil itu, ia dikenal sebagai Ibu Nara, penulis novel misteri yang sering duduk di kafe mengamati orang. Masa lalunya tak banyak diketahui, dan tak ada yang bertanya lebih dari yang ia ingin. Setiap pagi, ia berjalan di pantai mengumpulkan kerang. Setiap sore, ia menulis, kadang fiksi, kadang catatan harian yang disimpan di laci. Ia tak mencari pengakuan atau panggung. Di halaman rumah, ia menanam pohon kecil. Di bawahnya, sebuah batu sederhana tanpa nama, menandai tempat itu. Ia meletakkan sebuah cincin kawin yang kini berkarat untuk Sheila yang lama. Suatu sore, ia berbisik, "Kau sudah bebas." Suatu hari, seorang gadis kecil tetangga menghampirinya. "Ibu Nara, kenapa ibu selalu melihat ke laut?" Sheila tersenyum, menatap ombak yang berkilau di sinar matahari sore. Karena laut selalu jujur. Ia tak menyembunyikan amarah atau kedamaian. Ia hanya menjadi dirinya sendiri. Gadis itu mengangguk, lalu duduk di sampingnya. Sheila mengusap kepala bocah itu, dan untuk pertama kali dalam bertahun-tahun, ia merasa utuh. Tidak sempurna, tapi utuh. Sheila tidak memenangkan perang dengan teriakan atau darah. Ia menang karena bertahan, karena tidak membiarkan luka itu membunuh siapa dirinya. Ia menang bukan dengan menghancurkan orang lain, tapi karena tidak ikut hancur bersama mereka. Saat senja mulai turun, cahaya keemasan menyinari wajahnya yang tenang. Hidupnya mungkin tak bisa diulang, tapi bisa dibangun kembali, bukan di atas kebohongan, melainkan kejujuran pada diri sendiri. Di sanalah ia duduk, seorang perempuan yang telah mati lalu hidup kembali, bukan sebagai bayangan, tapi sebagai cahaya.